Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 Industrial Engineer tahun 2025 kelas C1 ingin mempresentasikan perkembangan Pancasila dalam arus sejarah dari 1945 sampai sekarang. Menggali sumber pendidikan Pancasila yang pertama dari sumber historis. Pendidikan Pancasila berakar dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Masa penjajahan yang panjang melahirkan kesadaran akan pentingnya dasar pemersatu yang kemudian diwujudkan dalam perumusan dasar yang melalui sidang BPU PKI dan Piagam Jakarta. Dan disinilah Pancasila hadir sebagai jawaban historis atas kebutuhan bangsa yang merdeka. Dan yang kedua, sumber sosiologis. Pancasila juga lahir dari realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Pendidikan Pancasila berperan untuk menanamkan kesadaran bahwa nilai berasal dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, sumber politik. Dari segi politik, Pancasila memiliki kedudukan yang penting sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Perkembangan Pancasila era kemerdekaan. Pengusulan Pancasila pada sidang BPU PKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Marawis, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Abdul Wahid Hashim, Oto Iskandar Dinata, dan Sudarjo Kartodikusumo yang bertugas menampung usut-usut seputar calon dasar negara. Soekarno mengemukakan Pancasila 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang kebudayaan. Selain Soekarno juga, banyak tokoh-tokoh yang mengemukakan gagasan dasar negara seperti Muhyamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, M.R. Soepomo. Perumusan Pancasila yang dilakukan di sidang BPU PKI kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang isinya 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itu terdapat rumusan Pancasila. Perkembangan Pancasila di era kemerdekaan. Pada saat akan melakukan pengesahan Pancasila, melewati beberapa peristiwa, diantaranya pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat. Tanggal 14 Agustus menjadi titik balik ketika Jepang menyerah kepada sekutu. Golongan muda segera mendorong agar proklamasi kemerdekaan dilakukan secepatnya tanpa menunggu Jepang. Namun golongan tua, terutama Soekarno dan Hatta, memilih sikap lebih hati-hati dengan menunggu sidang resmi PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. Perbedaan pendapat ini memuncak pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, agar mereka segera
menyatakan kemerdekaan dan tidak lagi menunggu Jepang. Di sana terjadi perdebatan sengit, hingga akhirnya sore harinya Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta setelah ada jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan. Peristiwa malam tanggal 16 sampai 17 Agustus 1945, perumusan teks proklamasi. Setibanya di Jakarta, malam itu para tokoh bangsa berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Di tempat itulah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Naskah ditulis tangan oleh Soekarno dengan masukan dari semua yang hadir. Setelah melewati perubahan kecil, naskah proklamasi akhirnya rampung menjelang dini hari. Tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilangsungkan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Teks proklamasi dibacakan, upacara berlangsung sederhana dengan pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan. Saat itulah Indonesia menyatakan dirinya resmi merdeka di hadapan rakyat dan dunia. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang, kemudian dalam itu ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kemudian ditetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, serta dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP sebagai lembaga sementara. Dengan keputusan ini berdirilah secara resmi pemerintahan Republik Indonesia. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terjadi sedikit perbedaan dalam Pancasila yang termaktub di Piagam Jakarta, yaitu dengan mengganti dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diganti menjadi ketuhanan. Perkembangan Pancasila pasca kemerdekaan. 1. Mempertahankan kemerdekaan. Pada masa ini, bangsa Indonesia menghadapi agresi militer Belanda. Yang pertama pada tahun 1947 dan yang kedua 1948. Pancasila menjadi sumber semangat perjuangan bagi rakyat untuk melawan kolonialisme Belanda yang ingin kembali menancapkan kekuasaan di Indonesia. Nilai persatuan dalam Pancasila menjadi kekuatan utama untuk menyatukan seluruh rakyat, baik melalui perjuangan diplomasi dan perlawanan fisik. Selain itu, terjadi peristiwa penting PKI Madiun 1948 yang mengancam keutuhan bangsa. Pancasila berperan sebagai ideologi penangkal terhadap paham ekstrem kiri atau kanan, sehingga tetap menjaga arah perjuangan bangsa pada kebangsaan dan kemerdekaan yang berdaulat. 2. Menuju Republik Indonesia Serikat. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 7 Desember 1949, maka Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya terbentuk Republik Indonesia Serikat. Perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan tidak diikuti dengan
penggunaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara UUD 1950. Namun, semangat rakyat yang lebih menginginkan bentuk negara kesatuan kembali semakin kuat. Akhirnya pada 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dari Indonesia dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan UUD sementara 1950. Dalam UUDS ini, Pancasila tetap dijadikan sebagai dasar negara yang menuntun jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan Pancasila era Orde Lama. 1. Masa demokrasi liberal. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950 dengan UUD sementara 1950, sistem pemerintahan yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Pada masa ini, Pancasila tetap diposisikan sebagai dasar negara, namun penerapannya seringkali tidak berjalan konsisten. Nilai persatuan dalam Pancasila mulai terancam karena adanya konflik politik, pemberontakan daerah seperti DITII, PRRI atau Permesta, dan perbedaan ideologi di masyarakat. Meski demikian, semangat demokrasi tetap dijalankan, salah satunya dengan penyelenggaraan pemilu pertama tahun 1955. Pemilu ini menghasilkan anggota konstituante yang bertugas merumuskan UUD baru, tetapi perdebatan ideologi antara kelompok nasionalis Islam dan komunis membuat sidang konstituante tidak menghasilkan kesepakatan. 2. Masa demokrasi terpimpin. Kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante. Sejak saat itu dimulailah era demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin, Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara dan UUD 45 menjadi landasan konstitusi. Akan tetapi penerapannya mengalami penyimpangan karena kekuasaan lebih banyak terpusat pada presiden. Sistem politik berjalan dengan pola nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme yang dipopulerkan oleh Soekarno. Namun paham komunis yang diwakili PKI justru semakin kuat dan berusaha menyesuaikan Pancasila dengan ideologinya. Hal ini memicu konflik ideologi yang memuncak pada peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa ini mengguncang bangsa dan menjadi bukti adanya ancaman serius terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Perkembangan Pancasila era Orde Baru. 1. Awal Orde Baru dan penegasan kembali Pancasila. Pemerintahan Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang harus ditegakkan secara murni dan konsekuen. Pancasila ditempatkan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta digunakan sebagai benteng untuk menolak ideologi lain, khususnya komunisme. Pada era Orde Baru, sistem politik mengarahkan menuju stabilitas dan penekanan pada persatuan dan pembangunan ekonomi. Pemerintah berusaha menegakkan kembali nilai Pancasila, misalnya melalui penataran P4, yaitu pedoman,
penghayatan dan pengamalan Pancasila yang mewajibkan seluruh warga negara, mulai dari pegawai negeri, pelajar, hingga mahasiswa, untuk mempelajari cara mengamalkan Pancasila. Asas Tunggal Pancasila 1985, di mana seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi. Stabilitas politik Orde Baru memberi ruang bagi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Pancasila digunakan untuk menekankan semangat gotong royong dan persatuan nasional. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kesenjangan sosial maupun ekonomi. Pembangunan memang berhasil meningkatkan kesejahteraan sebagian rakyat, tetapi juga melahirkan praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. 2. Krisis dan runtuhnya Orde Baru. Memasuki awal 90-an, kelemahan Orde Baru semakin nyata. Pancasila yang semulanya dijadikan dasar negara dan ideologi pemersatu, perlahan hanya dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kritik terhadap pemerintah semakin besar, terutama dari mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil. Puncaknya terjadi pada krisis moneter Asia tahun 1997 sampai 1998 yang menyebabkan inflasi, pengangguran, dan kemiskinan melonjak, mengakhiri pemerintahan yang dianggap menyimpang dari nilai Pancasila. Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Pancasila pada era pasca reformasi sampai sekarang. Bagian 1. Perkembangan era demokrasi modern. Pancasila menghadapi tantangan baru di tengah iklim demokrasi yang semakin terbuka. Pemilu langsung berjalan secara rutin, menandai kuatnya pelaksanaan kedaulatan rakyat. Namun di sisi lain, kebebasan ini juga memunculkan gesekan, seperti politik uang, konflik antar pendukung, serta munculnya gerakan radikal yang mengancam persatuan bangsa. Bagian 2. Pancasila di tengah tantangan globalisasi. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan derasnya ideologi tradisional mulai membawa tantangan baru. Radikalisme, intoleransi, serta ancaman perpecahan sosial menjadi isu besar. Sebagai wujud konkret, pada tahun 2017 dibentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP yang kemudian ditingkatkan menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada tahun 2018. BPIP berperan mengembangkan strategi untuk menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Bagian 3. Pancasila di era kontemporer. Pancasila semakin dihadapkan dengan tantangan digitalisasi, polarisasi politik, dan masalah kebangsaan lainnya. Media sosial seringkali menjadi ruang pertarungan wacana yang dapat memecah belah bangsa. Oleh karena itu, Pancasila ditegaskan kembali sebagai kompas moral dalam menghadapi hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil kini lebih banyak mengedepankan pendekatan dialogis dalam menanamkan Pancasila, bukan sekedar indoktrinisasi. Nilai Pancasila didorong untuk hidup dalam praktik nyata sehari-hari. Sekian, terima kasih.